Sahabat Rema Surgawi, dimanapun kita berada, baik yang sedang beristirahat setelah bekerja, yang sedang menemani keluarga, yang sedang bergumul dalam persoalan hidup, maupun yang sedang menikmati malam dengan hati yang tenang. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi hati kita semua. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali luput dari perhatian kita. Tema kita malam ini adalah jejak Allah di bumi. Sahabat Rema Surgawi, ketika manusia mengalami tekanan hidup, biasanya perhatiannya hanya tertuju pada masalah. Ketika ekonomi sulit, perhatiannya tertuju pada kebutuhan. Ketika hati terluka, perhatiannya tertuju pada penderitaan. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Di tengah segala kesibukan dan pergumulan, kita sering lupa memperhatikan karya Allah yang sebenarnya sedang berbicara setiap hari melalui ciptaannya. Matahari yang terbit di pagi hari itu bukan kebetulan. Udara yang masih dapat dihirup bukan hasil usaha manusia. Pepohonan yang memberi oksigen, hujan yang menyuburkan tanah, burung yang bernyanyi, bunga yang bermekaran, semuanya itu adalah jejak tangan Tuhan. Alam semesta adalah khotbah tanpa suara yang terus memberitakan kebesaran Tuhan. Sayangnya, banyak orang menikmati ciptaan tanpa mengenal Sang Pencipta. Banyak orang memakai bumi tanpa menghargainya. Banyak orang menerima berkat Tuhan tanpa mengucap syukur. Karena itu malam ini Tuhan mengajak kita melihat kembali jejaknya yang tertinggal di bumi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, malam ini kami datang Tuhan dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Bukalah mata hati kami untuk melihat kemuliaan-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan menolong kami memahami kehendak-Mu dan mengubah hidup kami. Lembutkan hati kami ya Tuhan yang keras, kuatkan hati kami yang lemah dan pulihkanlah hati kami yang terluka. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 104 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Sahabat Rema Surgawi, ciptaan itu menunjukkan kebijaksanaan Allah. Pemazmur tidak berkata betapa banyak perbuatan-Mu yang hebat, tetapi ia berkata semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Artinya semua ciptaan memiliki tujuan, tidak ada yang diciptakan secara sembarangan. Setiap daun, setiap tetes hujan, setiap sungai, setiap gunung, setiap hal apapun di dunia ini, semuanya dirancang oleh hikmat Allah. Sahabat Rema Surgawi, ketika kita melihat sebuah jam tangan yang rumit, kita tahu ada pembuatnya. Ketika kita melihat sebuah bangunan megah, kita tahu ada arsiteknya. Lalu bagaimana mungkin alam semesta yang jauh lebih rumit dianggap terjadi tanpa Sang Pencipta?
Keindahan alam adalah tanda kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Sahabat Terima Surgawi, inilah kisah nyata, yaitu tangis di tepi hutan. Di balik ketenarannya sebagai pengkhotbah dunia, John Stott memiliki sisi kehidupan yang tidak banyak diketahui orang. Ketika usianya semakin lanjut, tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Langkahnya mulai melambat, tenaganya berkurang. Banyak sahabat pelayanan yang selama puluhan tahun berjalan bersamanya satu demi satu telah dipanggil Tuhan. Ruang-ruang konferensi yang dulu ramai kini mulai ditinggalkan. Kesibukan yang pernah memenuhi hari-harinya perlahan berkurang. Pada masa-masa seperti itu banyak orang memilih menikmati masa tuanya dengan hidup nyaman dan memikirkan dirinya sendiri. Namun tidak demikian dengan John Stott. Ia justru semakin sering menghabiskan waktu mengamati alam. Ia membawa teropong untuk mengamati burung-burung. Ia berjalan menyusuri padang gurun. Ia duduk berjam-jam memperhatikan pepohonan awan dan kehidupan yang sering tidak diperhatikan oleh orang lain. Baginya, alam bukan sekedar pemandangan. Alam adalah karya seni Allah yang sedang berbicara. Setiap burung yang terbang mengingatkan kita pada pemeliharaan Tuhan. Setiap bunga yang mekar mengingatkan kita pada kemurahan Tuhan. Dan setiap pohon yang bertumbuh mengingatkannya pada kebijaksanaan Tuhan. Suatu hari ketika berada di sebuah kawasan yang dahulu dikenal hijau dan asri, hatinya terguncang. Di hadapannya terbentang pemandangan yang berbeda. Pohon-pohon besar telah tumbang, batang-batang yang dahulu berdiri kokoh kini tergeletak seperti mayat di medan perang. Suara burung yang dahulu memenuhi udara hampir tidak terdengar lagi, dan tanah yang dahulu teduh berubah menjadi kumparan atau hamparan yang gersang. Mesin-mesin bekerja tanpa henti, manusia mengambil sebanyak mungkin dari alam, tetapi memberi sedikit, bahkan sangat sedikit. John Stott terdiam, lama, sangat lama. Ia tidak sedang melihat sekedar kayu yang ditebang. Ia tidak sedang melihat sekedar hutan yang rusak. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam. Ia melihat bagaimana manusia dapat menikmati ciptaan Allah setiap hari, tetapi gagal menghormati Sang Pencipta. Konon pemandangan seperti itu sangat menyentuh hatinya, karena baginya setiap bagian alam memiliki nilai di mata Tuhan. Setiap pohon adalah hasil kebijaksanaan Allah. Setiap makhluk hidup adalah bagian dari rancangannya. Setiap unsur ciptaan memiliki tempat dalam harmoni yang Tuhan ciptakan. Di saat itulah ia semakin yakin bahwa kepedulian terhadap ciptaan bukan sekedar isu lingkungan. Ini adalah persoalan ekonomi, ini adalah persoalan rohani, ini adalah persoalan hati. Sebab seseorang tidak mungkin sungguh-sungguh mengasihi Sang Penciptanya, tetapi sama sekali tidak peduli terhadap apa yang diciptakannya. Sahabat Terima Surgawi, bayangkan jika seorang anak menerima hadiah yang dibuat ayahnya dengan penuh
kasih selama berbulan-bulan, tetapi kemudian menghancurkannya begitu saja. Betapa sedih hati sang ayah. Demikian pula ketika manusia memperlakukan bumi tanpa rasa hormat. Padahal Mazmur 104 ayat 24 berkata, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan bijaksana. Bukan hanya hukum, bukan hanya yang besar, tetapi semuanya. Artinya tidak ada satupun ciptaan yang hadir tanpa maksud Allah. Tidak ada satupun yang tercipta secara kebetulan. Dan klimaksnya adalah John Stott menyadari bahwa masalah terbesar bukanlah pohon yang tumbang, masalah terbesar adalah hati manusia yang kehilangan kekaguman kepada Allah. Karena ketika melihat manusia berhenti mengagumi Sang Pencipta, ia akan mulai merusak ciptaan itu sendiri. Ketika manusia berhenti bersyukur, ia mulai mengeksploitasi. Dan ketika manusia berhenti menyembah, ia mulai menguasai dengan rakusnya. Malam hari ini pertanyaannya bukan hanya apakah kita mencintai alam, tetapi lebih dalam lagi dari itu, yaitu apakah hati kita masih mampu melihat jejak kebijaksanaan Allah dalam setiap ciptaannya. Sebab orang yang melihat bumi sebagai karya Tuhan tidak akan mudah memilikinya. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan benar menjaga apa yang Allah ciptakan dengan penuh hikmat dan kasih. Sahabat terima surgawi, Roh Kudus masih bekerja dalam ciptaan Tuhan. Kejadian pasal pertama menggambarkan Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Sejak awal penciptaan, Roh Kudus terlibat dalam karya Allah. Roh Kudus bukan hanya bekerja di gereja, bukan hanya bekerja di dalam ibadah, bukan hanya bekerja dalam mujizat, tetapi juga dalam pemeliharaan kehidupan ini. Setiap musim yang berganti, setiap benih yang bertumbuh, setiap kehidupan yang berkembang, semua berada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu, ketika kita merusak ciptaan tanpa tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang mengabaikan karya Allah. Dan sebaliknya, ketika kita merawatnya, kita sedang ikut bekerja bersama dengan Roh Kudus. Sahabat terima surgawi, bumi bukan milik kita. Banyak orang seolah-olah bumi adalah miliknya, padahal Alkitab berkata bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola, kita hanyalah penata layanan. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, kita akan pergi juga tanpa membawa apa-apa juga. Karena itu tugas kita bukan hanya menguasai bumi dengan rakus, melainkan mengelolanya dengan kasih. Orang yang mencintai Tuhan itu akan belajar menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Sahabat terima surgawi, dosa membuat manusia kehilangan rasa syukur.
Akar dari banyak kerusakan sebenarnya bukan teknologi, bukan ekonomi, bukan pembangunan, tetapi hati manusia yang kehilangan rasa syukur. Ketika rasa syukur hilang, manusia menjadi rakus. Manusia menjadi gosip. Manusia menjadi egois. Manusia mengambil lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Manusia lupa bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Orang yang bersyukur akan menjaga, orang yang rakus akan merusak. Lalu bagaimana melanjutkan karya Roh Kudus? Sahabat terima surgawi, firman Tuhan malam ini bukan sekedar mengajak kita mengagumi ciptaan. Firman Tuhan mengundang kita menjadi pelanjut karya Roh Kudus di tengah dunia yang sedang terluka ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah bumi sedang rusak. Kita semua tahu jawabannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang sedang dilakukan oleh orang percaya. Kerusakan, sahabat terima surgawi, bangun kembali hati yang kagum kepada Tuhan. Kerusakan seringkali dimulai ketika manusia kehilangan kekaguman. Ketika hati tidak lagi takjub kepada Tuhan, maka segala sesuatu hanya dilihat sebagai objek yang bisa dipakai untuk eksploitasi. Karena itu, langkah pertama bukanlah memperbaiki bumi, langkah pertama adalah memperbaiki hati. Biarlah berhenti sejenak, belajarlah berhenti sejenak. Perhatikan perhatikan langit yang Tuhan bentangkan. Perhatikan matahari yang tetap terbit setiap pagi. Perhatikan udara yang masih dapat dihirup secara cuma-cuma. Perhatikan hujan yang turun tanpa meminta bayaran. Semuanya itu adalah khotbah kasih Allah setiap hari. Orang yang masih mampu bersyukur akan sulit menjadi perusak. Orang yang kehilangan rasa syukur akan mudah menjadi perampas. Sahabat rumah surgawi, bertobat dari sikap mengambil tanpa memelihara. Sejak awal Tuhan tidak menempatkan manusia sebagai perusak taman, bukan. Tuhan menempatkan manusia sebagai penjaga taman, namun dosa membuat manusia berubah. Mengambil lebih banyak, memboroskan lebih banyak, merusak lebih banyak. Memikirkan keuntungan juga lebih banyak daripada memikirkan tanggung jawab. Malam ini Tuhan mengajak kita bertanya, apakah selama ini hidup hanya berisi menerima berkat, ataukah ingin juga menjaga apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Pertobatan bukan hanya soal meninggalkan dosa yang terlihat, pertobatan juga berarti memulai bertanggung jawab atas apa yang Tuhan ciptakan. Sahabat terima surgawi, jadilah generasi yang meninggalkan warisan, bukan kerusakan. Bayangkan suatu hari anak-anak dan cucu-cucu bertanya, apa yang dilakukan generasi sebelum kita? Apakah mereka akan berkata mereka meninggalkan bumi yang lebih baik, atau
mereka mengambil semuanya dan meninggalkan kerusakan bagi kami. Iman Kristen tidak hanya berbicara tentang surga yang akan datang, iman Kristen juga berbicara tentang tanggung jawab pada hari ini. Warisan terbesar bukan hanya harta. Warisan terbesar adalah kehidupan yang menghormati Tuhan dan menghargai ciptaannya. Ajarlah kepada anak-anak untuk bersyukur. Ajarlah mereka menghormati kehidupan. Ajarlah mereka bahwa bumi adalah pemberian Tuhan, bukan milik perusahaan. Yang berikutnya, sahabat terima surgawi, jadikan hidup sebagai kesaksian yang terlihat. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya berbicara. Dunia membutuhkan orang yang hidup sesuai imannya. Kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam cara bekerja, terlihat dalam cara menggunakan berkat, terlihat dalam cara memperlakukan sesamanya, dan terlihat dalam cara memperlakukan ciptaan Tuhan. Ketika orang percaya hidup dengan penuh tanggung jawab, dunia akan melihat karakter Kristen. Ketika orang-orang percaya menjaga apa yang Tuhan ciptakan, dunia akan melihat hikmat Tuhan. Ketika orang percaya hidup sebagai penata layan yang setia, dunia akan tetap melihat kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, ingat bahwa bumi ini milik Tuhan. Pada akhirnya alasan terbesar kita menjaga ciptaan bukan karena bumi sedang populer dibicarakan, bukan karena tren lingkungan, bukan karena tekanan dunia, tetapi karena bumi ini adalah milik Tuhan. Mazmur 104 ayat 24 mengingatkan bahwa segala sesuatu dibuat dengan kebijaksanaan Tuhan. Jika Tuhan menghargai ciptaannya, maka orang yang mengasihi Tuhan juga akan menghargainya. Jika Roh Kudus terus memelihara kehidupan kita, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan hidup dengan sikap merusak. Melanjutkan karya Roh Kudus berarti hidup dengan kerendahan hati, hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap tindakan adalah kesempatan untuk menghormati Sang Pencipta melalui ciptaannya. Sahabat terima surgawi, bayangkan jika suatu hari Tuhan bertanya kepada kita, apa yang telah engkau lakukan terhadap dunia yang kuberikan kepadamu? Apa jawaban kita? Apakah kita hanya menikmati? Apakah kita hanya memakai? Apakah kita hanya mengambil? Ataukah kita ikut menjaga, memelihara, dan merawatnya? Malam ini Tuhan mengingatkan saya bahwa bumi bukan sekedar tempat tinggal. Bumi adalah karya kasih Allah. Setiap pohon adalah jejaknya. Setiap sungai adalah jejaknya pula. Setiap hembusan angin adalah jejaknya. Setiap bunga yang mekar
juga adalah jejaknya. Dan setiap orang percaya dipanggil untuk menjaga jarak. Dan setiap terlihat bagi generasi berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk bumi yang Engkau ciptakan dengan begitu indah. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami lebih banyak menikmati daripada mensyukuri. Ampuni kami ya Tuhan, kami seringkali mengabaikan tanggung jawab sebagai pengelola ciptaan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, memiliki hati yang menghargai karya tangan-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melanjutkan karya-Mu melalui kehidupan yang penuh kasih, tanggung jawab, dan rasa syukur. Biarlah melalui hidup kami, ya Tuhan, dunia melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sahabat terima surgawi, ketika memandang langit malam ini, ingatlah bahwa Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu juga sedang memelihara hati kita semua. Ketika mendengar suara angin, ingatlah bahwa kasih-Nya masih menghembus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melihat keindahan ciptaan, jangan hanya mengaguminya, biarlah hati kita semakin mencintai Sang Pencipta. Orang yang mengenal hati Sang Pencipta tidak akan tega merusak apa yang diucapkannya dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.